Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia dan bagaimana Pancasila sebagai sistem etika dalam pendidikan. Jadi, apa itu Pancasila? Pancasila ada secara etimologis dan ada secara umum. Secara etimologis, Pancasila berasal dari kata Sanskerta India atau kasta Brahmana, yaitu kata panca yang artinya lima, dan sila yang artinya dasar sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah lima dasar. Sedangkan secara umum, Pancasila adalah sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia dan merupakan rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu dasar negara? Jadi, dasar negara dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup atau landasan bagi setiap negara dalam menjalankan fungsinya. Dalam perumusan dan penetapan sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam BPUPKI Sidang ke-1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara Indonesia datang dari tiga tokoh utama kemerdekaan, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Akan tetapi, sampai berakhirnya sidang pertama tersebut, BPUPKI hanya dapat merumuskan bahwa dasar negara terdiri dari 5 sila. Mereka belum dapat merumuskan secara lugas dan sepakat mengenai dasar negara Indonesia sehingga dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 kemudian merumuskan dasar negara yang disahkan pada 22 Juni 1945. Pancasila juga ada di dalam Piagam Jakarta yang isinya: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, mengapa Pancasila menjadi dasar negara? Karena Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sekarang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis atau sejarah sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR maupun DPR. Makna Pancasila sebagai dasar negara ada beberapa. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Jadi, kesimpulan dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai pandangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia
yang telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, setiap warga negara mulai menerapkan nilai-nilai pada Pancasila tersebut baik di daerah maupun di pusat. Memasuki penjelasan berikutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika dalam pendidikan. Jadi, Pancasila dan etika adalah dua hal yang saling berkesinambungan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya pada nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, satu dengan yang lain yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Sistem etika Pancasila juga memiliki urgensi dan pengaruh dalam membentuk masyarakat yang Pancasila itu sendiri. Sistem etika dalam pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup, namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Contoh dari konsekuensi Pancasila sebagai sistem etika ini adalah pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem di sini dapat digunakan untuk rambu normatif untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara yaitu korupsi dapat diminimalkan. Contoh etika dalam pendidikan yaitu kehidupan masyarakat yang dekadensi moral terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar, kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan maupun karakter yang di sekolah-sekolah diadakan.